Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Baik Ustaz-Ustazah sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, mari kita iya terlebih dahulu ya untuk ngetes semangat kita. Baik Ustaz-Ustazah, Al-Falah. Sukses. Al-Falah. Allah. SMP Al-Falah Darussalam. Successful Entrepreneur. Oke, tepuk tangan buat kita semua Ustaz-Ustazah. Baik Ustaz-Ustazah, saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi budaya positif, yang ketiga dilanjut testimoni yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri dan Ustazah Dia, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita awali acara kita buka bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustazah sekalian, langsung saja ini materi inti kita yaitu penyampaian budaya positif yang langsung disampaikan oleh rekan saya Ustadz Hudayfi. Kepada yang terhormat Ustadz Hudayfi, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Ustaz Doni. Baik Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ustazah, di sini saya mohon izin untuk memberikan sedikit ilmu yang sudah saya terima. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Budaya positif itu budaya yang baik yang ada di sekolah. Kita sudah memiliki budaya diantaranya 5S, 5R, dan PLT. Itu salah satunya budaya kita yang ada di sekolah. Di sini pendidikan menurut Gajah Dewantara adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gajah Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan itu adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang berakhlak dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuh secara berkesinambungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini tolak ukurnya yang perlu kita laksanakan untuk bisa kita lakukan budaya positif itu, kita harus melakukan semua warga sekolah berkolaborasi demi terwujudnya disiplin positif di sekolah. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan kita, anak didik kita, dan juga wali murid tentunya. Yang kedua, semua warga sekolah menunjukkan sikap disiplin positif sesuai profil belajar Pancasila. Yang ketiga, murid melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Yang keempat, akhlak murid menjadi lebih baik. Yang kelima, kondisi kelas menjadi lebih menyenangkan. Kegiatan awal yang biasanya kita lakukan atau kemarin yang sudah saya lakukan itu berkonsultasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan-rekan guru mengenai rencana kegiatan kelas dan pembahasan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang kedua, menyusun rencana pembuatan keyakinan kelas dan pembahasan budaya positif. Yang ketiga, menentukan waktu keyakinan kelas dan pembahasan budaya positif. Pelaksanaannya
Yang pertama, guru menjelaskan tentang budaya positif kepada rekan. Yang kedua, guru bersama murid menuliskan keyakinan kelas. Yang ketiga, guru bersama murid merumuskan dan menyepakati nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada keyakinan kelas bersama-sama. Yang keempat, guru mengontrol keyakinan kelas. Setelah itu kita bisa biasanya membuat evaluasi ya, selama 1 pekan atau bulanan, siapa saja yang dalam 1 pekan itu terbaik, biasanya seperti itu. Yang kedua, melakukan refleksi dan tindakan perbaikan. Ya, ini pada intinya kegiatan kita, saudara. Diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP Al-Falah Darussalam tentang budaya positif. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah kita? Sangat penting ya, menurut kita semua insya Allah sangat penting. Budaya positif itu perlu kita terapkan di lingkungan kita agar bisa terciptanya. Yang pertama, suasana belajar yang baik, menyenangkan, dan anak-anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Ini yang saya kutip dari Ki Hajar Dewantara. Jika murid diibaratkan biji, padi atau jagung, maka suasana positif di lingkungan sekolah adalah sebagai tanah yang subur yang dibutuhkan bagi tumbuh kembangnya biji-biji tersebut. Dengan terciptanya suasana positif di lingkungan tempat belajar atau di sekolah, maka kenyamanan lingkungan akan membuat murid belajar dengan nyaman, sehingga mereka dapat tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Pemahaman konsep budaya positif. Di sini nanti ada beberapa materi, di antara ini, saudara. Yang pertama, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, restitusi, posisi kontrol, dan yang terakhir ketiga, restitusi. Perubahan paradigma belajar. Sebelum jauh, kita harus tahu budaya positif itu sendiri. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah kita, dengan tujuan pembelajarannya adalah berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan kita, bagaimana skill kita sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak maupun karakter. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Tentunya kita sering tanpa kita sadari ya, banyak dari mungkin saya pribadi dulunya menuntut siswa untuk bisa pandai dalam mata pelajaran saya, misalnya bahasa Indonesia. Saya sendiri menuntut, kamu harus bisa dalam materi ini. Jangan hanya materi yang lain aja kamu bisa, sekali materi saya nggak bisa. Mungkin seperti itu dulunya. Tapi setelah mengetahui ini, ternyata kita itu tidak boleh menuntut untuk siswa itu agar bisa pandai ataupun yang lainnya. Tapi kita menuntun, mengarahkan mereka untuk bisa berkembang dengan kelebihan yang mereka miliki. Baik, saudara, di sini saya akan mencoba untuk bermain dulu. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Dengan coba di sini mengepalkan salah satu tangan dengan semua. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di tangan Anda. Jadi kan kalau menyimpan sesuatu yang berharga itu pasti akan menjaganya, ya.
dijaga biar tidak terlepas gitu kan. Yang berikutnya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik dan seterusnya. Di sini jenengan bisa berpasang-pasangan. Anggap saja jenengan menyimpan sesuatu yang berharga dan teman jenengan itu membujuk bagaimana caranya supaya jenengan itu mau membuka tangan Anda dan mengambil barang berharga tersebut. Mungkin coba jenengan bisa melakukan gimana caranya agar barang ini bisa diambil oleh teman Anda dan jenengan bisa menjaga dengan baik. Next. Oke. Dengan sudah melakukannya dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka menutup kepalan tangan Anda? Teman Anda atau diri Anda sendiri? Betul ya? Yaitu yang memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri. Sama seperti kita sebagai pendidik, mau kita tuntun kemana anak-anak kita, mau kita arahkan kemana anak-anak kita, itu adalah dari diri kita. Di sini ada, saya mengambil teori menurut Dr. William. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini garis besarnya adalah kita tidak boleh memaksa. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk memengkami murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Menguatkan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Di sini nanti dengan akan tahu posisi kita selama ini, kita kepada siswa itu seperti apa. Nanti jenengan akan tahu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pada intinya tadi kita kepada siswa itu tidak boleh memaksa. Berikutnya ini posisi kontrol yang sering kita dengar tentunya. Ada 5. Pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Itu semua kita harus pelajari dan praktekkan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia lebih maju lagi. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah sudah efektif atau perlu ditinjau kembali? Apa sih sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Mungkin dari teman-teman, menurut dengan semua disiplin itu apa? Mungkin 1 kata, 2 kata. Disiplin. Oke, disiplin menurut saya pribadi adalah belajar. Ya, belajar. Kalau dari menurut Ki Hajar Dewantara Bapak kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-discipline,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Ini materi berikutnya. Di sini saya mengambil dari sosok Dian Gosen dalam bukunya yang judulnya apa Bu Putri? Kira-kira Restructuring School Discipline. menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dari kita sendiri aja. Kalau ada posisi nggak nyaman atau hukuman, mungkin kita akan lari, mungkin kita akan sembunyi, mungkin kita nggak akan terlihat lah. Oh, ada ustadz itu, saya harus pergi biar nggak kena hukuman. Nah, biasa seperti itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ternyata seperti itu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindar dari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini disebut dengan bersifat eksternal, di luar kendali kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau di sekolah kita mungkin dari segi anak-anak, kalau kita memberikan pertanyaan atau memberikan suatu perlombaan, itu tentunya anak kita itu berharap suatu imbalan maupun penghargaan. Saya bisa menjawab, pasti akan dapat poin. Saya bisa menjawab, pasti akan saya dapat hadiah dari saudara. Disinilah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Sama ya, kalau kita melihat anak didik kita berhasil menjawab atau berhasil melakukan sesuatu, sebenarnya mereka tuh berharap pengakuan, ingin dapat pujian. Wah, kamu hebat, alhamdulillah, subhanallah, kamu luar biasa, ternyata kamu bisa ya. Nah, sebenarnya mereka itu berharap sedemikian. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau yang motivasi yang ketiga ini yang saya tahu adalah tumbuh dari
diri sendiri, kesadaran dari anak tersebut. Berikutnya adalah dalam keyakinan kelas. Tentunya Ustaz-Ustazah sudah mempunyai keyakinan kelas, ya, di mana keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh anak-anak dan juga kita semua tentunya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang sudah diberikan. Tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu tentunya harus bisa disetujui dan dipahami oleh anak-anak, tidak hanya tertulis saja kemudian sudah lepas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya sih? Di sini saya coba untuk menuliskannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, meluas. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, khususnya kalau di kelas bisa dipahami oleh anak-anak. Dan yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi tidak hanya sekedar tertulis, tapi juga harus bisa diterapkan. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita biasanya ide-ide dari anak-anak, pendapat dari anak-anak itu kita terima, kita tuliskan, kemudian kita sepakati mana yang kita pakai untuk keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lakukan reflektif dan evaluasi. Misalnya keyakinan kelas ini kok sering tidak dilakukan sama anak-anak, mungkin kita perlu mengulang lagi. Keyakinan mana biar bisa diikuti oleh anak-anak. Di sini saya memberikan contoh keyakinan kelas 7. Di sini saya berikan contoh yang pertama, selalu bersikap positif. Maksudnya bagaimana? Bersikap yang baik kepada teman, terutama bersikap baik kepada ustadz dan ustadzah. Bersikap sopan santun, misalnya seperti itu. Hormat kepada yang lebih tua. Nah, itu contoh keyakinan yang sudah saya buat. Yang kedua, senantiasa menjadi diri yang lebih baik. Jadi selalu berusaha menjadi lebih baik, tapi tidak boleh berpikiran kalau saya adalah yang terbaik. Nah, saya lebih baik daripada yang lain. Nah, itu tidak boleh. Tapi teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, saling percaya dan menghargai satu sama lain. Di sini kita harus bisa menumbuhkan rasa toleran kepada anak-anak untuk saling menghargai kepada temannya. Kadang kita tidak tahu ya
latar belakang anak-anak tersebut, karakter mereka berbeda-beda juga, maka perlu kita tanamkan untuk saling menghargai kepada sesama. Yang keempat, berkomitmen pada setiap tugas. Nah, ini yang sering kita temukan ya, saudara. Banyak anak-anak kita yang melewati deadline pengumpulan tugas. Nah, itu bagaimana caranya? Makanya kita buat kesepakatan ini, keyakinan ini. Jadi kita harus komit pada anak-anak, membuat kesepakatan bersama. Kita biasanya memberikan waktu 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 pekan. Nah, dalam 1 pekan itu ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu kita kasih apa? Hukuman atau apa? Nah, seperti itu. Jadi kita harus berkomitmen, harus selesai tepat pada waktunya. Yang terakhir adalah senantiasa membantu sesama. Jadi saya menerapkan keyakinan kelasnya itu, yang terakhir adalah membantu sesama, membantu dalam hal apapun kecuali membantu dalam mengumpulkan tugas atau menyontek tugas temannya. Nah, itu tidak boleh. Di sini yang maksud adalah membantu sesama. Apabila ada teman yang sakit, mungkin salah satunya kita bisa menjenguknya, kemudian kita bisa menyenguk bersama-sama dengan guru-guru kita. Itu adalah membantu sesama. Oke, sebelum itu saya berikutnya di sini nanti dengan bisa melihat video posisi kontrol. Nah, disinilah pada intinya yang saya sampaikan hari ini. Di sini dengan sebagai apa nantinya, dan hasilnya jika dengan jadi seorang guru seperti ini, hasilnya bagaimana ke anak-anak, itu nanti akan dengan lihat. Di sini dulu saya pernah saya sedikit bercerita juga. Dulu waktu memegang kelas 5 ya, sebelum SMP, saya menemukan problem. Di antaranya ada anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Setelah itu saya tanya, Mas, kebetulan pada waktu itu adalah materinya puisi tentang ibu. Dan sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa? Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah, saya melakukan tindakan yang seperti itu. Padahal sebenarnya, Mas, yang lain sudah pada mengumpulkan, kenapa kamu kok gak segera mengumpulkan? Waktu sudah habis. Sebentar Ustaz. Oh iya, Ustaz kasih 5 menit. Saya ambil lagi anak tersebut, dia belum menulis 1 kata pun, masih kosong dan putih bersih. Dan saya masih ingat, loh, kamu kenapa kok nggak menulis? Padahal kan tadi sudah tahu, sudah saya kasih contohnya. Kamu nggak bisa. Apa kamu perlu contekan seperti itu? Tidak bisa. Oke. Lantas kenapa kamu nggak bisa menuliskan? Pada saat itu anak tersebut langsung bilang kepada saya bingung Ustaz, saya menuliskan tentang ibu. Kenapa? Ibu saya sudah tidak ada. Setelah itu saya menyesal dan saya sampai teringat pada sampai saat ini ya. Memang dia susah menuliskan, mungkin begitu dalamnya ya, nggak bisa berkata-kata menuliskan sosok ibu itu seperti apa, karena dia sudah tidak mempunyai ibu dari dia lahir, gitu kan? Seperti itu. Akhirnya, oh ya, jadi kamu bisa menuliskan tentang ayah, saya bilang seperti itu. Gak apa-apa, kamu menuliskan. Sampai saat ini saya masih gak ingat betul. Jadi setelah saya melihat posisi ini, ketika saya menemukan suatu masalah, mungkin saya harus bersikap dan menentukan sikap apa yang cocok untuk anak-anak. Monggo bisa disaksikan. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersemangat untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini
atas tindakannya, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, alhamdulillah. Itu tadi 5 posisi kontrol, ya. Sejauh ini sudah punya gambaran dengan selama ini sudah sebagai apa, kan? Saya sendiri juga sudah punya gambaran harus transisi menuju ke yang lebih baik lagi tentunya. Yang awalnya kita sebagai penghukum mungkin ya, kita menyudutkan siswa, tidak menemukan masalah tambah menambah masalah, itu akan menjadi beban batin seorang tersebut. Hanya setelah mengikuti ini, belajar tentang ini, berubah menjadi posisi ke manajer, belajar di situ, menemukan solusi, mencari solusi bersama anak-anak. Jadi kita menerapkan posisi itu gunanya apa? Agar siswa itu bisa berefleksi dari kesalahan tersebut. Ya, jadi kita temukan masalahnya bersama-sama dan kita atasi bersama-sama. Jadi sudah kita lihat 5 penghukum: pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti tadi, penghukum itu dengan nada tinggi, melotot-melotot mungkin, bahkan menunjuk-nunjuk, kamu selalu datang terlambat. Nah, itu kan nadanya tinggi. Selalu seperti itu. Berapa kali kamu terlambat? Mungkin ada seperti dan melotot dan itu adalah penghukum. Dan hasilnya mungkin murid marah, dendam. Wah, Ustaz gimana? Gak seneng belajar. Ada Ustaz ditinggal. Apa? Jadi nggak ada ketertarikan seperti itu. Jadi ada batasan jadinya. Kemudian yang posisi berikutnya, pembuat merasa bersalah, memelas, halus, sedih. Jadi kita itu dengan posisi yang sedih agar murid itu merasa bersalah. Oh iya ya, jadi sedih deh Ustaz aku karena aku terlambat seperti itu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah ini, jadi kalau kita menjadi posisi seperti ini, murid akan merasa dirinya gagal. Dan itu tentunya kita tidak tujuan kita tidak di situ. Ya, tujuan kita tuh murid kita tuh bisa berhasil dan sukses sebagai teman. Nah mungkin kita ya sering sebagai teman ramah, akrab, ya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab. Betul. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi mungkin akan lebih suka dengan guru ini daripada guru ini. Mungkin akan lebih suka dengan guru sana daripada guru sini. Itu kita sebagai posisi teman. Mungkin kita sama ratakan. Ya, berikutnya yang pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, biasa saja. Karena kamu terlambat, gak terima alasan, sudah masuk sana, itu seperti itu. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena sudah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan
atau menjadi marah atau merasa sudah berbuat salah. Yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini harapan kita semua bisa menerapkan posisi di sini karena apa? Hasilnya sangat bagus, menguatkan watak ataupun karakter siswa. Jadi tidak menjatuhkan siswa maupun menyudutkan siswa. Ini yang terakhir saudara. Jadi di antara permasalahan tadi kesinambungannya di sini segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ditanyai dulu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari contoh tadi sudah bertanya dulu dengan ramah, dengan lembut, suara halus. Berikutnya, kenapa kamu terlambat? Apakah kamu ada perubahan untuk mengatasi masalah ini? Kita temukan cari solusi bersama-sama. Seperti itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada kuncinya yang paling bawah, ya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal. Seperti itu. Lanjut yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini kita bisa memberi pertanyaan kepada anak-anak, bisa menyadarkan anak-anak kenapa bisa berbuat salah. Mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta cara lain mungkin lebih efektif. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu harus bangga pada dirimu karena kamu bisa mempertahankan sesuatu yang berharga bagimu. Jadi dikasih penguatan agar siswa itu nggak merasa gagal, tidak bisa membanggakan saudara maupun orang tuanya. Dan terakhir ada menanyakan keyakinan. Dari contoh tadi, mungkin ketika melanggar terlambat ya, keyakinan apa yang sudah dilanggar, mungkin tidak disiplin waktu, tidak menghormati teman atau tidak menghormati guru dan lain sebagainya. Di sini nanti ada nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga yang sudah kita saksikan tadi. Di sini kemarin saya melakukan penerapan contoh segitiga restitusi kepada salah satu siswa kita yang mungkin kalau menurut kita semua bukan siswa yang bermasalah ya, tapi siswa yang kreatif. Kita tidak boleh menyebut mereka itu siswa yang bermasalah, tapi yang sangat kreatif. Bisa disaksikan sebentar. Tadi Bapak laporan dari kelas kami. Apakah benar kamu membuang sampah? Ya Pak, betul. Kenapa bisa sering membuang sampah sembarangan? Karena tadi masuk kelas sudah begini sudah saya oh begitu. Menurut kamu, kalau kita membuang sampah sembarangan, boleh atau tidak? Betul sekali. Karena kebersihan itu bagian daripada Hazel. Nampaknya kamu tadi memang terburu-buru membuang sampah sembarangan supaya kamu tidak terlalu kelas ya. Baik Hazel, Bapak menghargai alasan kamu agar kamu tidak terlalu kelas. Kira-kira membuang sampah sembarangan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, yakin apa yang sudah kamu lakukan? Ya, betul sekali. Menurut kamu, penting tidak kalau kita menjaga kebersihan? Kalau menurut kamu sangat penting, tidak boleh. Kalau menurut kamu sangat penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat membuang sampah sembarangan? Apakah kamu bersedia memperbaiki
Baik, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, pas sekali. Tindakan kamu sangat baik. Semangat ya. Sekarang kamu bisa membaca kelas dan mengikuti pelajaran. Sama-sama. Tadi Bapak laporan dari Ya. Tadi Bapak laporan dari Itu tadi kasus dalam yang sering kita temukan yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, sebenarnya di budaya positif di sekolah kita itu salah satunya adalah apa? Resik. Nah, itu budaya positif kita yang perlu kita jaga. Dan kemarin alhamdulillah setelah menemukan kasus itu, saya menerapkan segitiga restitusi dengan menggunakan posisi sebagai manajer. Saya coba seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan kata-kata yang kasar, melotot, bahkan menunjuk-nunjuk. Nah, itu takutnya dia akan menyimpan hati yang luga, dendam, bahkan benci sama kita. Seperti itu. Itu kasus yang pertama. Mungkin dari jenengan semua pernah menemukan masalah maupun kasus di dalam kelas jenengan. Mungkin monggo bisa berbagi ceritanya di sini. Pada saat dulu jenengan belum mengetahui posisi maupun sekitar restitusi. Mungkin setelah ini jenengan akan sebagai apa nantinya, posisi apa yang jenengan ambil. Monggo siapa yang sedia untuk berbagi ceritanya. Oke, monggo Ustaz Fitri, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya Ustaz Dovi. Kalau masalah sebenarnya banyak sekali ya, tapi kalau yang kelas 9 sekarang, karena saya mengajar di kelas 9, kelas 9 juga, kalau menceritakan masalah itu yang akhirnya tercetuslah ada yang namanya kontrak belajar. Jadi yang awalnya itu dulu ketika dari G1 sampai G4 itu masalahnya kompleks sekali. Yang pertama itu ada si kembar, mungkin masih ingat. Jadi dulu itu dia kan jauh sama papanya. Papanya itu kerjanya di luar pulau, dan ketika papanya pulang, si kembar ini selalu fokus hanya di depan laptop. Jadi tidak kayak nyuakin papanya gitu. Terus kemudian akhirnya dipanggillah, ternyata itu adalah bentuk protes dari si kembar ke papanya karena terlalu sibuk. Jadi kan di situ intinya mereka ingin mengucapkan sesuatu ke orang tua, tapi ada yang membatasi atau tidak bisa atau bagaimana ngomong sama orang tua. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu masalah lagi yang dia cuma tinggal sama satu-satunya ibunya. Dia juga anak tunggal dan keduanya sama-sama keras. Jadi sering berantem. Jadi kita pun ketika home visit juga kita mendengar itu berantem ibu sama anaknya itu, dan akhirnya kemudian di G3 dan G4 juga sama. Intinya adalah di umur mereka yang di kelas 9 sudah masuk umur 14-15 itu dengan keluarga itu terasa sangat jauh. Jadi akhirnya tercetuslah ada yang namanya kontrak belajar dan life skill. Di kontrak belajar itu kita per minggu itu ada nilai yang harus diberikan orang tua ke anaknya. Terus ada beberapa kesepakatan antara orang tua dan anaknya, dan ada tanda tangan orang tuanya di situ. Jadi bagaimana mereka juga bisa negosiasi dengan orang tuanya tentang apa saja targetnya, kemudian nilainya juga ada di situ,
dan ada reward sama konsekuensi. Di sini kita sangat menghindari kata-kata hukuman karena hukuman itu lebih ke arah negatif kalau menurut saya. Jadi kalau konsekuensi adalah ya karena yang sudah kamu lakukan. Alhamdulillah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Fitri dari permasalahan-permasalahan yang sudah ditemukan dan sudah ditemukan solusi terbaiknya buat anak-anak mereka. Baik saudara, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin ada salah satu dari jenengan semua untuk memberikan hasil apa yang sudah saya dapatkan untuk materi hari ini. Mungkin sedikit terus testimoni dari jenengan. Monggo silakan. Oke, monggo saya dia. Baik, terima kasih Ustaz Davi. Dengan kegiatan kita hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu tentang kita sebagai guru, bagaimana harus bersikap dan mengatasi masalah yang terjadi pada siswa. Seperti yang diungkapkan Ustazah Fitri tadi, kita sebagai guru pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan setiap hari yang kita hadapi dengan siswa. Nah, dengan penjelasan dari Ustaz Davi hari ini, kita jadi tahu bagaimana cara kita sebagai guru, posisi kita sebagai guru dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Posisi-posisi mana dari 1 sampai 5 tadi yang harus kita lakukan ketika kita mengatasi masalah tersebut. Tepuk tangan buat Ustazah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Sebelumnya saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustaz Fitri. Baik saudara, jadi intinya kita diminta untuk menjadi seorang manajer, Masya Allah ya. Manajer yang ada di kelas kita minimal ya Ustaz. Baik Ustaz, demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kita akhiri dengan bersama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excel, tadi kalau mendengar kalau kamu sering terlambat sekolah ya? Iya Pak. Menurut tindakan Excel, sudah berapa kali kamu terlambat di sekolah? 4 kali Pak. 4 kali. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Excel, berbuat kesalahan itu memanglah manusiawi. Setiap orang, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terpenting kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Setuju Pak. Setuju ya. Baik, kalau kamu setuju, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Excel sering terlambat pasti mempunyai alasan. Coba jelaskan kenapa Mas Excel terlambat ke sekolah. Karena saya sering tidur larut malam dan tidur. Excel tahu keyakinan kelas apa yang sudah Mas Excel langgar. Pak. Menurut Excel, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Pak. Disiplin, bagus, betul sekali. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Sangat penting Pak, karena bisa menghargai waktu dan bisa ikut belajar
menghargai waktu itu sangat penting. Karena kalau kita tidak menghargai waktu, kita bisa tertinggal Mas Excel, tertinggal pelajaran, tertinggal apapun itu. Jadi kamu tidak bisa masuk ke kelas dengan baik. Ya Pak, saya mohon maaf dan saya berusaha tidak untuk tidak terlambat lagi. Ya Excel, tindakan apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak main HP agar bisa datang dengan tepat waktu. Baik Excel, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya. Excel, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas kamu. Apa benar kamu membuang sampah sembarangan? Ya Pak, betul. Kenapa Mas Excel membuang sampah sembarangan? Karena tadi belum masuk kelas sudah berbunyi, jadi saya buru-buru masuk kelas. Oh begitu. Menurut kamu, kalau kita membuang sampah sembarangan, boleh apa tidak? Tidak betul. Betul sekali. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Excel, nampaknya kamu tadi memang terburu-buru membuang sampah sembarangan supaya kamu tidak terlambat masuk kelas ya? Ya Pak, karena saya tidak mau ketinggalan pelajaran. Baik Excel, Bapak menghargai alasan kamu agar kamu tidak ketinggalan pelajaran. Kira-kira membuang sampah sembarangan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Tentang kebersihan kelas Pak. Ya, betul sekali. Menurut kamu, penting tidak kalau kita menjaga kebersihan? Iya Pak, sangat penting. Kalau menurut kamu sangat penting, tidak boleh. Kalau menurut kamu sangat penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat membuang sampah sembarangan? Harus lebih hati-hati dan tidak buru-buru. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Baik, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dari lebih dan lebih. Ya, tepat sekali. Tindakan kamu Mas Excel sangat baik. Semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Excel.